Allah, yang ada yang terbersih dalam hati Allah tahu, yang terlintas di pikiran Allah tahu. Saya nggak tahu apa yang di pikiran teman-teman saat ini sedang belajar. Saya nggak bisa tebak. Paling-paling saya berasumsi karena lihat wajah ini serius sedikit orangnya. Ini kayaknya lagi memperhatikan. Yang itu kayaknya udah mulai loyo tuh. Nah, ini loyo kayaknya tuh dari 5 kata yang saya ucapkan paling 2 yang dia ingat, 3 terbang. Kan paling saya bisa berasumsi kan? Betul tidak? Tapi hakikatnya saya tahu nggak? Enggak. Tapi Allah tahu semuanya. Wa ilmul ghaibi yaqtadil ilmal mutlaq. Ilmu pada yang gaib itu menuntut adanya ilmu mutlak, bukan ilmu nisbi. Perhatikan. Pada bab gaib itu selalu menuntut ilmu mutlak. Maka orang yang mengetahui yang gaib tanpa bersandar kepada wahyu, dia sudah memutlakkan dirinya. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Secara akidah. Ngeri betul, berbahaya sekali. Karena ilmu gaib itu menuntut adanya ilmu mutlak. Sedangkan ilmu mutlak itu hanya ada pada Allah, bukan pada kita manusia. Ketika orang bicara yang gaib tidak menyandarkan lagi pada dalil, kepada Allah, kepada Rasulnya, maka kita sudah menisbahkan kemutlakan kepada diri kita. Padahal kita cuma punya sifat nisbi. Fakullu ma ghaba anna ya'lamuhul kaun ghaibun la ya'lamuhu illa huwa. Setiap yang gaib dari kita, yang ada di dalam alam semesta ini gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Wa alamul jinni ghaibun la ya'lamuhu illa hu. Dan alam jin itu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dukun saja yang berhubungan dengan jin, enggak semuanya tahu tentang jin. Dukun yang berhubungan dengan jin, yang mengadakan perjanjian dengan jin. Saya mau santet Habibullah. Contoh nih, Habibullahnya di Garut, saya di Aceh. Saya mau santet melewati laut. Saya undang jin yang terkuat yang pernah ada. Pemenang WCW, MMI, jin yang paling kuat. Ya, saya undang. Gimana caranya saya bisa melakukan itu? Dia bantu, berhasil guna-gunanya. Tapi apakah kemudian si dukun tersebut tahu persis bagaimana si jin tadi? Tahu dunianya secara keseluruhan bagaimana? Enggak. Sebagian mungkin dia tahu karena diberitahukan oleh setan tadi, oleh jin tadi. Ya kan? Tapi hakikatnya semuanya dia tidak tahu. Gaib. Makanya jangan suka main sama dukun. Oh, dukun itu sudah memutlakkan dirinya main-main sama yang gaib. Ya. Nah, kalau ada dukun, pergilah menjauh. Kalau ada dukun datang ke kita, pergilah kau. Bukan di sini tempatnya. Kami ini nisbi, yang mutlak Allah kami. Jangan kau mutlakkan diri sama kami. Sir dia. Kenapa? Karena kita sudah punya keilmuannya. Keilmuan tentang ilmu sifat mutlak dan sifat nisbi. Wa alamul malaikati ghaibun la ya'lamuhu illahu. Alam malaikat itu gaib, tidak ada yang ketahuinya kecuali Allah. Makanya Rasulullah ketika melihat malaikat dalam wujud aslinya itu kaget. Kaget Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak membayangkan akan seperti itu malaikat besar-besarnya. Malaikat Jibril berdiri memenuhi alam semesta. Di tubuhnya ada 600 sayap. La haula quwata illa billah. Sayapnya banyak betul. Kita pernah melihat sayap cuma 2. Kalau nggak burung ya pesawat terbang. Sayapnya 2. Ini ada sayap lebih banyak begitu. Nabi pun tak pernah melihat itu. Hakikatnya Nabi tidak tahu yang gaib sampai Allah memberitahukan. Dengan cara apa? Memerintahkan malaikatnya untuk memperlihatkan dirinya dalam wujud asli. 2 kali Nabi melihat. Pada saat awal beliau menerima wahyu, pada saat diangkat jadi Nabi. Pada yang kali kedua ketika Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha pada saat Isra dan Mi'raj. Saat disitulah Rasulullah melihat malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibril juga. Rasulullah melihat penjaga neraka. Nggak pernah senyum. Yang dipikir ramah malaikat penjaga neraka itu. Tak ramah malaikat itu. Nabi aja tak dia senyumin. Apalagi kita. Ya, kriminalnya Depok. Nabi aja nggak dipandang oleh nggak bikin disenyumin. Coba bayangkan.
Tegang betul itu malaikatnya. Kenapa? Jaga neraka. Coba pergi sekarang ke tempat pembakaran. Seperti misalkan tempat pengadukan kopi, atau ke tempat pengambilan emas. Coba kalau ketemu orang-orang lagi kerja kasar itu, jarang mereka senyum ke kita. Betul tidak? Jarang ke kita. Betul tidak? Itu pada manusia. Ini malaikat penjaga neraka dilihat oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah melihat malaikat paling besar. Gak ada yang lebih besar lagi dari itu. Itulah makhluk yang paling besar, yaitu malaikat yang mengangkat arasy-Nya Allah. Angkat arasy-Nya Allah. Bagaimana? Apakah begini? Apakah begini? Hanya Allah yang tahu. Jumlahnya nanti di hari kiamat itu 8. Berapa orang? 8. Itu malaikat 8 orang itu paling besar dari semua malaikat yang ada. Lah kalau malaikat Jibril saja yang sebesar itu sudah memenuhi alam semesta, nah malaikat penjaga arsy itu sebesar mana? Nah malaikat Jibril sebesar mananya malaikat arsy? Tidak ada yang Allah ciptakan yang lebih besar dari para malaikat kecuali malaikat arsy. Nah ini menunjukkan bahwa hal yang gaib ini tak bisa kita bicarakan. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, wajahnya malaikat arsy itu apa seperti laki-laki, seperti perempuan, hidungnya mancung, hidungnya pesek, bagaimana? Alis ada tak? Tak bisa saya jawab. Kenapa? Bab yang gaib. Sekali saya jawab, saya selalu mengambil ilmu mutlak yang tidak ada pernah ada pada saya. Karena saya tak akan mungkin bicara kecuali berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Bisa dipahami? Saya nggak bisa bicara. Contoh lagi, arasy-Nya Allah. Di atas arasy Allah itu ada banyak warna seperti disebutkan oleh Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ribuan warna. Berapa warna di dunia ini kita kenal? 20? 30? Berapa warna? Ribuan warna. Berarti ada warna yang nggak ada di atas muka bumi, itu ada di atas arasy. Yang membuat keindahan di atas arasy. Kalau teman-teman tanya ke saya, sebagaimana apa indahnya seperti pelangi yang bercampur begitu? Wallahu alam, saya tak bisa ceritakan. Kenapa? Tunggu nanti kita ke sana dulu, baru nanti saya balik saya cerita. Karena saya tak ada ilmunya. Kalau saya bicara, saya ceritakan, maka saya sudah mengambil sifat mutlaknya Allah, dan itu bukan sifat saya. Karena sifat mutlak hanya dimiliki oleh Allah. Saya cuma punya sifat nisbi. Saya pelajari, saya tahu. Saya nggak pelajari, ya saya nggak tahu. Ada ilmu ya kita bisa cerita, nggak ada ilmu ya kita diam. Kita katakan wallahu a'lamu bissawab. Wa asrarul ata'i lil alamil bashari, dan rahasia-rahasia pemberian untuk alamnya manusia ghaibun, gaib, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Siapa yang tahu di antara teman-teman ini berapa rezeki yang akan didapatkan esok hari? Berapa duit yang akan didapatkan? Berapa hadiah yang mungkin akan diterima? Berapa kali akan makan esok hari? Berapa kali akan minum esok hari? Ada yang sudah tahu malam ini? Ada yang tahu. Bisa jadi kita makan nggak minum esok hari. Kenapa? Misalkan ketiduran seharian penuh, jadi nggak makan nggak minum. Apa aja bisa terjadi kan? Nggak ada yang tahu. Semua rahasia pemberian Allah hanya Allah yang tahu. Amna Yusra, jam 7 pagi Allah kasih rezekinya. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jam 10 sore Allah ambil lagi. Juga sudah tercatat di jam 7 senang betul saya dikasih. Saya tak tahu jam 10 bakal diambil. Diambil lagi. Diambil macam-macam. Misalkan ada pencuri, ada maling yang ngambil. Misalkan macam-macam kan. Jam 7 saya dapat. Senang betul hati saya. Oh, saya dapat sekarang. Kenapa saya senang? Karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi jam 10. Kalau saya tahu jam 10 duit itu akan hilang kembali, nggak mungkin saya senang jam 7 gitu. Allah, ngapain juga dapat, ntar juga jam 10 hilang. Begitu kan? Tapi kita nggak tahu. Semua ada rahasianya di Allah. Indah hidup. Makanya seperti di Sayyid Qutb itu pernah bilang begini, kalau semua rahasia di dunia ini dibuka, manusia itu tak sanggup untuk menanggungnya. Habibi dikasih tahu oleh Allah. Habibi hari Senin jam 6 pagi meninggal dunia. Contoh, naudzubillah. Contoh. Mulai malam ini nggak pindah lagi di masjid. Ustaz saya pamit ya dari pengajian. Kenapa? Mau ke masjid. Itu istri. Biarin istri. Saya mau pergi hari Senin. Nah ingat lagi, berhenti kehidupan. Makan tak ingat, minum tak ingat. Hari Senin mau meninggal. Berapa jam lagi? Itu udah menghitung aja tuh.
Di depannya ada stopwatch. Aduh, 5 jam lagi. Aduh, 4 jam setengah lagi. Ya kan? Akan begitu. Berhenti kehidupan. Maka Allah tak buka semua rahasia. Karena kita tak sanggup. Bukan Allah tak sayang. Justru karena Allah nggak buka itu karena Allah sayang. Kalau Allah buka, kita nggak sanggup. Maka untuk membuktikan kasih sayang Allah, Allah tutup. Karena kita nggak sanggup. Itu rahasianya. Itu hikmah dari Allah kenapa merahasiakan sebagian dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ditutup oleh Allah. Lu bayangkan. Contoh lagi. Kita menyukai salah seorang wanita. Suka betul. Kita dekati wanita itu. Kita sudah yakin nih saya pasti akan menikahinya. Tiba-tiba nikah sama teman akrab kita. Stres kita. Coba kalau dari awal kita tahu teman akrab kita yang akan menikahinya. Mungkin dari hari sejak pertama kita nggak akan lagi akrab dengan teman kita. Paling-paling lu ngambil orang yang gue sukai ntar. Kita udah tahu. Dari awal sudah ribut. Betul tidak? Semua ditutup oleh Allah. Menunjukkan Allah itu punya kasih sayang kepada makhluk. Wa ya'lamu hal makhluqu bi'idni miladiha. Dan makhluk itu mengetahuinya dengan izin Allah. Terkait apa? Terkait dengan miladiha. Kelahirannya. Kita itu tahu kapan kita lahir, tanggal berapa. Karena Allah ngasih. Allah memberikan izin kita bisa mencatat hari. Allah kasih izin. Kita bisa mencatat tanggal, Allah kasih izin untuk supaya kita bisa mencatat jam. Kalau Allah tak izinkan, bisa kita tahu kita tanggal berapa lahir? Enggak. Yang luar biasanya, yang bagian yang dibuka oleh Allah. Saya lahir misalkan tahun 80 ada tanggalnya, ada bulannya. Kalau disuruh bayang pada saat saya keluar, bagaimana keluar dari rahim mak saya nggak akan bisa bayangkan karena saya tidak ingat. Walaupun saya ingat harinya. Betul tidak? Yang bagian itu tetap ditutup oleh Allah. Kita nggak tahu. Yang tahu mak kita. Karena akal kita belum penuh. Maka kita tahu karena ada sesuatu yang Allah izinkan terjadi pada kita. Yaqulul haq. Allah berkata, yang maha benar berkata, berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itu di sisinya lah ilmus sa'ah. Ilmu tentang hari kiamat. Maka ada ulama seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa kiamat akan terjadi 500 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. 500 tahun. Tapi pendapat ini dibantah oleh banyak ulama karena buktinya kita sudah lebih dari 1000 tahun. Sudah 1400 sekarang. 1444 sekarang Hijriah. Buktinya belum kiamat juga. Sudah lewat. Artinya pendapat itu tidak benar. Ada juga pendapat Imam Sayuti mengatakan 1500. Ini sekarang 1444. Berapa tahun lagi? 56. Nyampe 1500. 56 tahun lagi. Kalau benar 56 tahun lagi kita buktikan. Tapi hadis itu, hadis yang dinukilkan oleh Imam Sayuti dikritik oleh para ulama hadis termasuk oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu tentang kematian, tentang hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Karena itu adalah rahasianya Allah. Makanya kalimat di dalam ayat ini. Pendapat mereka para ulama hadis ketika menjelaskan bahwa hadis itu lemah, makna hadisnya juga bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah lah yang punya ilmu tentang kiamat. Berarti tidak ada yang tahu selain daripada Allah. Wa yunazzilul ghaitha. Allah jugalah yang menurunkan hujan. Berapa banyak di dunia ini mendung tak berarti hujan. Nah, ini udah lagu dikit nih. Mendung tak berarti hujan. Iya, mendung. Tiba-tiba gelap. Aduh, mau jalan nih, mau main futsal di Depok nih. Habis nih hujan. Udah nyampe ke sini nggak hujan. Ya. Keluar dari rumah masih cerah. Begitu nyampe Margonda, habis diguyur hujan. Ada hujan lokal sekarang. Hujan lokal, Margondanya hujan, di sininya nggak hujan. Padahal sama-sama Depok. Ya kan? Nggak tahu gitu. Allah lah yang menurunkan hujan. Artinya Allah lah yang mengaturkan curahan rezeki. Karena dengan hujan itulah Allah menghidupkan bumi. Makanya ada curahan hujan yang Allah tahan. Seperti beberapa waktu yang lalu kita lihat di Jawa. Sampai gagal panen, kering, tanahnya sampai kering, mengeras. Bahkan orang-orang kesulitan air minum. Allah tahan. Ketika Allah tahan, dia nggak bisa ngapa-ngapain.
Manusia tidak, walaupun manusia sekarang sudah punya teknologi bisa bikin hujan buatan, tak akan pernah bisa seindah hujan yang asli. Tak akan sama. Makanya dulu kita kecil-kecil begitu hujan, itulah momen kita yang paling menyenangkan. Saya kalau hujan dulu nggak ada di dalam rumah, selalu di luar rumah main hujan. Nggak pernah dalam rumah. Udah pakai celana buntung lagi, nggak pakai baju, lari-lari. Nah, ya kan? Apalagi kalau di pematang sawah itu kan jalanannya licin. Kalau hujan, udah lip kita itu, kita main lip. Lipnya pakai pinggul, duduk, nah. Anak kecil dulu. Momen yang sangat menyenangkan hujan itu. Walaupun sekarang kita sering mengeluh karena nggak bisa kerja. Ya kan? Kecil itu menyenangkan. Wa yunzilul ghaitha. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Ilmu kedokteran hari ini baru tahu si bayi itu laki atau perempuan itu ketika usia tertentu. Dia tidak bisa menentukannya di hari pertama kehamilan. Belum ada ilmu yang bisa menentukan jenis kelamin bayi pada saat hari pertama kehamilan. Dia harus nunggu berapa, saya nggak tahu berapa minggu atau berapa bulan setelah itu baru dia bertahu. 4 bulan baru dimengerti. 4 bulan lama sekali, udah hampir setengah dari kehamilan. Karena kehamilan itu biasanya 9 bulan, hampir setengah. Jauh sekali. Kenapa tidak diketahui? Karena bentuknya masih segumpal darah. Bagaimana tahu? Wujud tak ada, segala macam tak ada. Bagaimana kita tahu kalau itu laki dan perempuan? Karena bentuk segumpal darahnya Aris dengan bentuk segumpal darahnya Anwar sama. Sama-sama merah. Kapan kemudian baru ketahuan? Ketika sudah ada wujud. Iya kan? Saya wujud. Oh, Aris kecil dikit. Beratnya 1, sekian kilo. Anwar mungkin 2, sekian kilo. Iya kan? Baru ketahuan setelah ada wujud. Itu ilmu kedokteran. Teknologi gagal untuk mendeteksi di hari pertama. Makanya Allah mengatakan, ketika Allah mengatakan ayat ini wa ya'lamu ma fil haram, cuma Allah yang tahu yang ada dalam rahim, itu menunjukkan tidak akan ada pernah teknologi di hari pertama bisa menentukan laki dan perempuan. Kalau enggak batal ayat ini. Kalau enggak ayat ini bakal batal ini. Allah kalau bicara sudah yakin bahwa tidak akan ada ilmu itu disampaikan kepada manusia. Kalau enggak batal ayatnya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada satupun dari seseorang, dari satu jiwa, madza taksibu ghada, yang tahu apa yang akan dia capai esok harinya, apa yang akan dia peroleh esok harinya. Yang seperti saya katakan tadi, bisa jadi dapat jam 7, Habibie dagang. Belum tentu pas buka kios. Jam berapa buka kiosnya? Setengah 7 pagi buka kios, langsung ada pembelinya. Belum tentu, kadang-kadang datang pembelinya jam 8. Tapi esok harinya bisa jadi begitu buka setengah 7 itu pula langsung ada orang nunggu. Gak pernah sama. Skenario setiap hari bisa berubah. Kita berangkat kerja setiap hari, iya kan? Melalui jalan yang sama, naik motor yang sama, ke kantor yang sama, tapi kondisi yang terjadi di jalan pasti kadang-kadang berbeda. Nggak akan sama semuanya. Bukan nggak sama, nggak akan mungkin sama 100%. Selalu berbeda. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita capai di hari itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita hari itu. Bahkan rezeki yang kita dapat pun kita tidak tahu berapa jumlahnya. Berapa banyak orang yang nyari 10 juta cuma dapat 10 ribu. Berapa banyak orang yang cari 10 ribu ternyata dapat 10 juta. Ada orang cari 10 ribu dapat 1 juta? Ada. Dapat tas orang yang jatuh. Tapi dia balikin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di tanah manakah dia meninggal. Saya lahir di Aceh, kuliah di Mesir, ngajar di Depok. Kuburan saya di mana sampai hari ini saya tak tahu. Ini akan jadi catatan sejarah. Lahir di Aceh, belajar di Mesir, ngajar di Depok, mungkin meninggal di Papua. Kan kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu siapa yang meninggal. Udah tahu di mana kuburannya? Belum tahu juga sampai sekarang kan? Makanya dulu ada orang kalau raja-raja itu bikin kuburan. Dia ingin dikubur di situ. Tapi kan berarti dia meninggal di kuburan itu. Bisa jadi meninggalnya di mana? Dibawa pulang ke kuburan itu yang sudah disiapkan. Matinya tetap nggak di kuburan itu. Nggak ada orang yang tahu di mana kita meninggal.
Kita ingin meninggal di samping keluarga kita, kita ingin meninggal di samping mak kita ingin meninggal di samping istri kita ingin meninggal di tengah-tengah anak kita. Berapa banyak orang tiba-tiba begitu saat mendekati ajalnya diutus oleh kantor ke luar kota, meninggal di luar kota. Saya punya dulu waktu saya bawa aja kita urus jamaah umroh. Itu ada bapak-bapak satu orang berangkat dari Indonesia sehat walafiat. Begitu sampai ke Mekah meninggal dunia. Keluarga tak punya uang untuk bawa mayat ke Indonesia karena mahal sekali kan. Bawa peti itu ngangkut mayat ke Indonesia itu pakai pesawat itu mahal sekali. Akhirnya terpaksa dikuburkan di Mekah. Beliau keluarganya tidak ada yang pernah tahu bahwa ayahnya akan dikuburkan di kota Mekah. Sekali naik umrah langsung kuburannya di tanah haram. Ada orang udah berkali-kali naik umrah nggak meninggal di sana. Meninggalnya tetap di kampung sendiri. Ini yang sekali datang pergi umrah, meninggalnya langsung dikuburkan di tanah haram. Jadi kalau mau berkunjung, anaknya berkunjung ke kuburan, dia harus naik umrah. Kalau nggak pernah bisa ziarah kubur. Karena kuburannya di sana. Coba bayangkan. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.